Ya, teman-teman, hari ini tanggal 2 di sesi istirahat pertama. Sesuai dengan yang saya janjikan, saya mau ngebahas salah satu grup lagi dari Panin ya. Ada VRNA ya, Misuko Leasing Indonesia, jasa pembiayaan non syariah ya. Kenapa saya bahas? Ya, harganya di bawah 100 aja saya bahas ya. Baik teman-teman, ini bukan ajakan menjual dan membeli, tapi inilah media untuk kita berkomunikasi, terus sekalian istilahnya apa ya, tukar pikiran lah gitu ya, tukar pikiran sama teman-teman. Siapa tahu ketika teman-teman lagi analisa ada tambahan dari saya ataupun sedikit lah gitu yang diambil, mangga silahkan aja gitu ya. Nah, ini Panin itu bergerak dalam bisnis pembiayaan konsumen dan pinjaman sewa guna. Ini bagus ya, shareholdernya 67% dikuasai sama Mizuho Leasingnya. Terus ada 25%-nya ada Bank Pan Indonesia. Nah, ini masyarakatnya yang secara itu kecil banget ya, 7,5% ya, kecil. Terus holding komposisi juga dikuasai sama Poren. Lokalnya yang nguasain juga lain-lain ya, kebanyakan lain-lain. Poren yang nguasain bank ya. Ya, 67%. Terus number of shareholdernya Juli itu ada yang kabur 20 orang, jadi sedikit yang kabur ya. Listingnya 2008, harga IPO-nya cepet. Ini salah satu grup Panin. Terus kita lihat insider. Insidernya terakhir ada pengambilan dari Bank Panin tahun 2023 ya, bulan Februari. Kita lihat corporate action. Dia tidak bagi dividen, stock split belum pernah. Raik isu, 2 kali raik isu, artinya 2 kali mau menambah modal gitu ya. Terus kita lihat untuk statistik. Statistiknya net income-nya menurun kuartal 2 aja ya, dari 15 ke 8, terus kuartal 1 juga menurun dari 13 ke 8. Kita lihat revenue dari 96 ke 115, artinya ada peningkatan ya untuk kuartal 2-nya di tahun 2024. Terus dari tahun 2023 kuartal 1 juga ada peningkatan, cuman ini antar kuartalnya, kuartal kuartalnya tidak ada peningkatan ya, cenderung stag. EPS-nya ada, jadi kita bisa hitung berdasarkan per. Jadi untuk net income-nya per tahun ini menurun, tapi revenue-nya meningkat. Kita lihat pernya ada 10,33, artinya udah standarnya 10 ya, cuman lebih 0,3 aja. PBB-nya lagi under value. Harga bukunya 134. DER-nya coba lihat, DER-nya 2,86. Kalau dia isinya bank sih oke ya. Cuman kalau leasing bagaimana nih leasing nih? Jadi ini istilahnya kegedean gitu ya, debt-nya ya, hutangnya kegedean 4,3 triliun, ininya equity cuma 765 ya. Mungkin ya hutang, memang hutang buat mungkin jasa keuangan untuk pinjaman duit emang seperti ini ya. Jadi dia ada kumpulan dari masyarakat juga gitu kan. Mungkin sebagai jaminan ada juga dari masyarakat gitu kan, sebagai modal bank lah gitu kan istilahnya. Ada penjamin dari masyarakat untuk istilahnya apa ya, meminjamkan ke masyarakat ya, butuh modal juga buat duitnya dari mana gitu kalau bukan dari ngutang gitu kan. Ya, mungkin seperti itu. Jadi bilang santai lah gitu ya kalau jasa pembiayaan punya banyak hutang kayak model bank seperti itu. Terus untuk ROI-nya ya 6,4, kurang baiknya ROI-nya ya. Market cap-nya 506 miliar. Baik, kita langsung aja ke neracanya. Untuk ekuitasnya bagaimana, ada peningkatan atau tidak di kuartal 2-nya. 636, 626 menurun, 626, 658 meningkat, 658, 671 meningkat, 671, 717 meningkat, 717 ke 765, artinya secara ekuitas bagus ya, dia semakin grow. PBP lihat, PBP 1,07, 113, 115, 090, 073, 064, artinya menurun ya. Kecenderungan menurun akibat dari mungkin ya net income-nya kali kurang baik ya, jadi menurun.
tapi sempat dijual di 1,315 ya, sempat dijual tinggi nih. Ini zaman-zamannya Covid ini ya. Terus kita lihat untuk punda catnya. Punda catnya untuk tahunan ini lagi under value banget ya, sedikit lagi menyentuh under value-nya banget. Terus untuk jangka 3 tahunan coba lihat. Untuk 3 tahunan juga lagi under value, lagi under value gitu ya. Cuman dari 5 tahunan dia sedikit agak murah ya, sedikit agak murah. Kita lihat untuk 10 tahunan sama sedikit agak murah ya. Untuk tengah pairnya itu di 3351 ya. Baik, langsung kita hitung aja. 3351 dikali EPS. EPS-nya berapa coba? 8.62. 8.62. Kita kasih sama dengan, kita enter berapa harga wajarnya berdasarkan rumus PER di 288 ya. Kalau sekarang harganya 89 berarti lagi murah berdasarkan rumus PER. Nah, kita hitung satu lagi berdasarkan rumus PBP ya. Karena PBP kan paling tingginya itu 115 ya. Nah, kita lihat hitung PBP-nya itu kalau dirata-ratakan itu selama 3 tahunan itu 0.90. 0.90 dikali, nah, kita akan lihat di sini berapa untuk book value-nya ya. Harga bukunya 13454. 134.54 sama dengan kita enter di 121. Jadi berdasarkan PER ataupun PBP ini lagi murah ya, terserah teman-teman mau percaya yang mana, mau berdasarkan PBP ataupun berdasarkan harga PER ya untuk menghitung harga wajarnya. Jadi kalau yang suka PBP silahkan gitu kan, yang suka PER silahkan gitu ya, saya terbuka. Baik, kita akan tulis dulu di sini teman-teman sebentar ya. Baik, udah saya tulis ya, kuartal 2 harga wajar berdasarkan rumus PER 288 berdasarkan PBP 121 ya. Ya, sesuai ditulis di tanggal 2 bulan 9 ya tahun 2012 hari ini ya, sesi pertama. Nah, sekarang bagaimana? Ya sekarang longsor banget. Nah, makanya saya langsung wah ini kalau dihitung bagus, saya bilang ini berapa sih harga wajarnya, dan sekarang longsornya keren banget ya. Pertama saya waktu tadi pagi itu mengisyaratkan mau ke arah sini ya. Ternyata ketembus. Ya, ini yang keduanya juga ketembus ya, sama shadow cuman tidak netap ya. Mudah-mudahan sih sebenarnya pinginnya mau ke arah sini gitu ya. Ini yang ketiganya di 80 ya. 80 artinya ada si candle si ekor hijau ya. Baik teman-teman, kalau berdasarkan perhitungan PER dan PBP di kuartal 2 sebenarnya ini masih murah gitu. Kalaupun dibawa ke bawah ya artinya teman-teman tahu sendiri kan, sebagai trader ketika dibawa ke bawah artinya dia ya pingin aja ke bawah gitu, ada yang jualan gitu kan. Karena berdasarkan candle-candle ini banyak PR-nya ya. Pertama di sini udah ketembus, ke sini yang kedua, dan yang paling bawahnya itu di 80 gitu kan. Nah, untuk kenaikannya bagaimana? Untuk kenaikannya sebenarnya si bandar itu udah ngasih tanda di sini. Di harga 104 sama harga 107 ya. Untuk sementara mungkin bisa ke arah situ dulu ya. Ketika ada pantulan mungkin manfaatin aja bisa ke area 100. Jadi kalau yang nyangkut-nyangkut di area 100 ya kemungkinan bisa kejemput lah gitu di 104-nya sama di 108-nya. Ya kalau mau nambah muatan tunggu aja lah gitu ya. Tunggu aja sampai dia ada sideway-nya. Di sini juga keseringan sideway kok teman-teman ya, keseringan sideway. Di sini juga ada gap teman-teman dikit nih, artinya gap juga harus tertutup. Terus dari kepemilikannya ini kan milik Panin, grup Panin tidak akan membiarkan emitennya itu terbengkalai ya, seperti itu. Walaupun terbengkalai pasti suatu saat dia akan di-up lagi. Kita lihat juga dari sini teman-teman, dari sebentar ya, kita uji dulu. Lihat di sini teman-teman, untuk jangka waktu 1 tahun deh, jangan panjang-panjang ya. 3 tahun deh biar enak. Nah, untuk 3 tahunan emang sih waktu tahun 2022 sempat ke harga 143 ya. Dilongsorin sampai sekarang belum di-up lagi. Sementara kemarin mau diangkat ke 105 106, sekarang dilongsorin lagi. Ada harapan di angka 145 ya, sama yang paling tingginya di over value-nya di 200
21. Mungkin kalau 221 ya berdasarkan rumus pair ya ke arah sini ya, berdasarkan rumus pair. Cuman kalau kalian percaya dengan rumus PBP ya jangan jauh-jauh, berarti ya areanya cuma area 120-an ya, 120-an ya. Area 120, mana 120 nih, area sini ya. Nah, area sini teman-teman, area waktu tahun 2022. Kita akan cek teman-teman, kita akan cek sama-sama. Di sini ada si candle kepala merah enggak ya, tahun 2022-nya. Di sini kan 107 nih udah. Di sini 108. Nah, di sini ada 112 teman-teman ya, 112 juga ada. Terus yang teman-teman lihat aja di sini malahan ini si market maker kita udah ngasih tanda mau ke arah 125. Nah, ini juga tinggi banget teman-teman nih ya, ke 168. Nah, udah saya kasih tanda ya. Ya mudah-mudahan bisa arah kejemput ke arah situ ya, walaupun sekarang di 89, tapi mereka udah ngasih tahu akan ke arah situ ya. Malahan di sini juga udah dikasihnya sebenarnya teman-teman ya. Ini udah ngasih tahu kan kejemput ya, kejemput juga kan sama karena si kepala merah juga ke bawahin lagi, kejemput kan di area-area sini teman-teman ya. Jadi dia kecenderungan seperti inilah, dia ke bawah, ke atasin lagi, ke bawah, ke atasin lagi. Enaknya di semen ini di grup panin ini bisa keluar masuk teman-teman. Kalau di bawah ya udah manfaatin aja ketika di bawah gitu kan, ambil aja supportnya di area 85 gitu, 84, 85. Nah, itu kemungkinan dia akan di-up lagi karena ini adalah suatu emiten yang ada pengurusnya gitu ya. Tidak mungkin dia dibengkalaikan begitu aja. Jadi teman-teman yang nyangkut di area sini jangan cut loss ya kalau untuk ada grup-grup seperti ini. Karena kemungkinan dia di-up itu ada ya. Nah, makanya teman-teman sesuai dengan yang tadi pagi saya gariskan di 94 ketembus ya. Kita hapus aja. Tinggal yang dua lagi belum ketembus, yang tadi 86 sama 80. Mudah-mudahan 80-nya membentuk candle si malakama lagi ya, candle bullish lagi. Kalau candle bullish lagi otomatis dia sepertinya suka di up dulu gitu, di up dulu baru dikebawahin lagi ya. Mudah-mudahan seperti itu. Baik, yang selanjutnya ada emiten, ada BGTG ya. BGTG dari teman kita katanya tolong dibahas, sepertinya menarik untuk BGTG ya, bank umum ya, bank-bangan ya, bank-bangan. Harganya 68, non syariah ya, seperti biasa non syariah. Terus lihat dari sinilah teman-teman ya, lihat dari masyarakatnya 36%, artinya tidak terlalu banjir, cuma 6% banjirnya, nggak terlalu besar ya. Di sini pengendalinya ada equity development. Terus dari semenjak bulan apa nih? Keren banget nih, dari bulan Februari banyak yang cabut ya. Nah, ini harga price-nya itu 103, listingnya 2016. Ini kepemilikannya kebanyakan foreign ya, dari 36% ini kepemilikannya kebanyakan foreign. Lokalnya siapa yang nguasain perusahaan, foreignnya siapa yang nguasain perusahaan juga ya, 28%. Nah, teman-teman kalau kita lihat dari insidernya ini apakah ada penjualan atau pembelian, kita lihat. Terakhir Januari 2024 ada penjualan ya, cuman sedikit cuma 68.000 lot doang, 500 lembar, bukan lot ini ya, lembar kalau di sini. Tapi Equity Global International Limitednya udah ngambil sampai sekarang itu kepemilikannya 23%-an ya. Bagus berarti ya, ada yang ngambil, mungkin karena itu udah lama 2023 ya. Biarin aja lah kalau udah lama ya. Kita lihat corporate action-nya, dividen tidak ada, stock split tidak ada, belum pernah dijual harga mahal berarti. Raik isu ada, berarti dia butuh tambahan modal ya. Ingat ya, kalau udah raik isu berarti ada penambahan modal. Kita lihat statistiknya bagaimana. Net income-nya 33 miliar, bagus ya. Kuartal 2-nya net income-nya dibanding tahun 2023 25 miliar. Terus dari kuartal 1 juga bagus, 6 ke 27 miliar. Kita lihat revenue juga meningkat ya, jadi dari 139 ke 171, dari 141 ke 173. Ada pembandingnya bagus ya, berarti meningkat nih secara revenue ataupun net income-nya meningkat. Dari fair-nya 12,24, sedikit agak mahal 2,24, dari standarnya 10. Terus dari PBP-nya 0,49,
Lagi murah teman, lagi murah nih berdasarkan PBP ya. Terus harga bukunya 137, sekarang 68. DR-nya nggak ada ya, nih bagus berarti DR-nya nggak ada nih. ROE-nya 4 cuma sedikit ya, kurang baik lah kalau ROE-nya 4 nah ya. Terus cash-nya 53 miliar. Equity-nya 3,2 triliun. Keren juga ini equity-nya ya. Kita langsung ke equity di neracanya ya. Kita lihat apakah berkembang atau tidak. 114 menurun ya. 114 menurun. 113 ke 219 meningkat, 21 ke 3,1 meningkat, 31 ke 3,2 meningkat ya. Balik bagus nih 3 tahun terakhir bagus. Terus PBP-nya 072 049 menurun. Pernah di tahun 2021 ya karena Covid lah 0,8 0,49 0,45, artinya menurun ya. Secara kuartalan menurun ya. Langsung ke Pundacat teman-teman, di sini kan ada BGTG, di sininya ada Pina. Jadi yang dianggap yang ini BGTG, tadi bekas yang tadi ya. Nggak apa-apa ya, kita pakai rumus PER. Ini berapa tahunan nih? 1 tahunan dulu deh kita cek. 1 tahunan ini kecenderungan lagi ke atas dan sedikit murah ya. Jadi belum sudah under value-nya udah kelewat, tapi sekarang lagi bagus ke atas ya. Jadi masih murah lah gitu ya. Terus di kita 3 tahunan. 3 tahunan sangat under value, jadi sangat murah banget gitu kan. 5 tahunan juga lagi sama, lagi under value. 10 tahunan lagi under value, artinya ini lagi murah banget. Dari LK-nya juga bagus, tapi kita nggak tahu ya. Kita akan hitung rumus PER-nya berapa ini, berdasarkan rumus PER apakah ini murah atau tidak gitu ya. Baik, ini rumus PER-nya memakai gunakan metodenya PR rasio dikali dengan EPS. Ada di sini PR rasionya, kita hapus dulu yang ini. Kita tulis ada 6.32 ya, 6.32. 6.32 dikali EPS-nya berapa ini? Coba teman-teman coba lihat. Untuk TTM-nya 5.56. 5.56 ya. Sama dengan tuh kan 35 perak kan. 5.56 lihat nih. 5.56 kan TTM-nya. Terus PR-nya 6.32 kan, 61.32. Oh, kurang angka 1. Sorry. Kurang angka 1. sorry. 340 teman-teman tuh kan. Salah satu angka aja fatal ya. Kita ulang. TTM 5.56, benar kan? 5.56. Terus PR-nya tengah-tengahnya 6132. 6132 dikalikan menjadi 340. Artinya lagi murah banget ya, lagi murah banget untuk ukuran sekarang gitu ya. Nah, kita akan hitung lagi berdasarkan rumus PBP. Kita butuh yang namanya tengah-tengah PBP selama 3 tahunan berada di 1.02. Nah, 1.02 ya dikali harga bukunya berapa? Harga bukunya 13758. 137.58. Nah, enter. Di 140. Nah, teman-teman tinggal kalian pilih apakah kalian penggemar rumus PR rasio atau kalian penggemar dari PBP gitu ya. Sama-sama lagi murah sebenarnya, cuman ini terlalu jomplang ya, untuk harga PR-nya. Tapi nggak jadi masalah kalau kalian istilahnya suka gitu dengan emitennya. Wah, lagi murah nih gitu kan. Udah tunggu 3 tahun gitu, kemungkinan dia akan up lagi ya berdasarkan rumus PBP-nya ataupun berdasarkan rumus PR-nya. Kita akan tulis dulu di sini teman-teman ya, biar ingat ya. Tunggu sebentar ya. Nah, teman-teman udah saya tulis ya, kuartal 2 harga wajarnya berdasarkan rumus PER 340, berdasarkan rumus PBP 140. Ditulis tanggal 2/09 sesi pertama ya. Nah, ini kan pembahasannya secara global ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kan lagi uptrend gitu, bagus uptrend, cuman di sini meninggalkan gap
hati-hati aja di 61 gitu kan. Nah, targetnya yang terdekatnya sebenarnya ada di harga 79 ya, 79 lah gitu. Nah, 79. Nah, kan di situ ada gap ya, bukan gap apa namanya, si kepala merah ya. Kalau gap di area sini teman-teman nih, di area 69-nya. 69-nya kalau ketutup gap ini kemungkinan akan ke atas. Cuman hati-hati aja, ini area 61-nya dia meninggalkan gap. Kalau kata orang-orang malahan saya di sini teman-teman, sebenarnya di sini teman ya, gapnya itu di 60-an. Kenapa kalau kata orang ini tertutup? Kalau menurut saya tidak tertutup ya. Kemungkinan dia akan ke bawah lagi. Sekarang juga tidak bagus ya. Dia meninggalkan gap juga sama. Ya, kalau ke sini kan istilahnya sangat mudah sekali kalau ke 79 ya. Nah, kalau teman-teman, kalau kalian tahu harga punya mentahnya, sebenarnya tinggal tidak usah melihat musik kepala merah sih untuk si ekor hijau ataupun si ekor merah ataupun gap ya. Sebenarnya teman-teman perlu diingatkan, kalau kalian emang aliran fundamental, ya udah tinggal ini targetnya udah tercapai, kalian yang mana ya udah beli aja, ketika turun ya beli gitu kan. Kalau istilahnya naik ya biarin sampai naik sampai tujuan kalian tercapai gitu kan. Kalau kalian istilahnya punya rumus pair itu harga wajar ya, jangan dikit-dikit dilihat, ya udah gitu kan. Kalau udah nyampe target baru jual gitu kan. Kalau kalian istilahnya scalping ataupun fundamental sama fundamental sama technical analisis ya beda gitu kan. Technical analisis cenderung seperti saya technical analisis hanya melihat 3 bagian aja ya, antara gap, si kepala merah sama si ekor hijau, atau enggak si ekor merah gitu kan sebagai supportnya. Tapi kalau kalian menghitung berdasarkan harga wajar, ya kalian hanya beli aja, jangan lihat yang seperti ini gitu kan. Beli ya udah, lagi murah beli aja gitu kan. Persoalan dia nemu naik turunnya kan, kalau turun dia beli lagi gitu kan. Makanya kalian itu ketika dia murah gitu kan, udah murah nih tinggal nunggu 2 atau 3 tahun. Nah, kalian sebagai investor fundamental mah nggak usah mikirin apa-apa gitu kan, udah beli udah simpan gitu. Kalau turun ya beli lagi gitu kan. Itu namanya area fundamental gitu. Jangan sampai kalian melihat candle-candle yang seperti ini gitu kan. Terus dari sekarang dari pungutan bandar lokal juga bagus teman-teman ya untuk BGTG itu. Terus dari Foreign juga udah ngambil lagi teman-teman ya. Ini secara global aja, nanti kalau updateannya untuk broker summary-nya ada lagi sesinya ya. Baik teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berbagi ilmu ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Apabila bermanfaat silahkan aja share gitu kan. Dan apabila kalian istilahnya ada yang ini terlalu begini nih gitu kan, ya udah simpan aja. Ini ada kurang nih, tambahin di komentar teman-teman. Nanti tambahan teman-teman itu akan menjadi acuan buat teman-teman yang lain. Ketika mau melihat video ini, lihat komentarnya, seperti ini nih, harusnya sampai tambahin aja kombinasi-kombinasi. Akhirnya kalian nanti menemukan ramuan yang tepat untuk trading gitu kan. Seiring dengan perjalanan, seiring dengan waktu, kalian juga akan menemukan sendiri ritme yang akan kalian gunakan untuk bertrading di bursa saham Indonesia ini. Oke, segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan membantu teman-teman. Salam sehat untuk keluarga di rumah, jaga kesehatan. Sekarang mau musim hujan ya. Terus tetap positif dalam menghadapi market. Kalau masih nyangkut, semoga cepat terjemput. Kalau baru mau beli, ya mudah-mudahan cepat cuan. Oke, ciao ya.